Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Shirmaska. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah dibuat, yaitu aplikasi sistem POS atau Point of Sale berbasis PHP Native dan menggunakan PDO dan MySQL. Proyek ini dibuat berdasarkan tutorial PDO yang ada pada website PDO General Corp yang saya pelajari secara berurutan, mulai dari pembuatan database, PDO, login, CRUD produk, transaksi POS, pelaporan penjualan, hingga melakukan beberapa modifikasi tambahan. Ya, tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami implementasi PDO pada PHP, memahami konsep create, update, delete, session login, kemudian ada transaksi database, serta bagaimana membuat aplikasi kasir sederhana yang dapat digunakan untuk pengelolaan penjualan. Jadi pada proyek ini terdapat beberapa fitur utama. Kemudian saya akan implementasikan dulu. Sini saya masuk sebagai kasir. Nah, fitur utamanya ada login dan logout user. Jadi di sini ada admin dan kasir. Kemudian ada dashboard sistem POS di sini dashboardnya. Kalau ada create update produk di sini. Itu selanjutnya ini untuk menambahkan produk baru. Lalu ada sistem transaksi kasir di bagian sini. Ini. Selanjutnya ada keranjang belanja ini menggunakan session. Lalu di sini akan muncul keranjang hasil yang kita masukkan keranjang. Sebetulnya ada tutorial juga. Lalu ada laporan. Sini ada laporan penjualan dan bisa diekspor sebagai Excel juga. Di sini saya sudah tambah modifikasi fiturnya. Udah misal kan masih datanya masih kosong. Nah, mungkin seperti biasanya kalau masih kosong karena emang belum ada saya masukkan transaksi apapun gitu. Lalu di sini saya tambahkan notifikasi stok menipis, kemudian ada grafik penjualan juga, cuman karena di sini belum ada kan produk yang terjual gitu ya, jadi belum muncul. Tapi saya sudah tambahkan menggunakan chart.js. Lalu ya yang tadi itu modifikasi yang laporan yang bisa diekspor ke Excel. Jadi seperti itu. Lalu saya akan jelaskan struktur project dan seluruh fitur yang ada pada aplikasi ini. Jadi sini ada beberapa folder, ada out, conflict, goods, laporan, produk, transaksi, vendor. Ini sebagai komposer untuk menambahkan fitur export Excel-nya. Yang pertama ini ada dalam folder. Yang pertama itu config. Ya, config dulu ya. Jadi ini terdapat file database PHP yang berfungsi untuk melakukan koneksi PDO ke database MySQL. Lalu ada folder inputs. Ini berisi file yang digunakan berulang kali pada halaman lain seperti header.php. Kemudian ada footer PHP dan function script. Jadi file header ini digunakan untuk navigasi bar dan pengecekan login. Lalu file footer ini digunakan untuk sebagai penutup halaman dan pemanggilan JavaScript. Sedangkan function PHP ini digunakan untuk helper function seperti format rupiah dan generate nomor transaksi. Selanjutnya ada folder out yang berisi login dan logout. Di bagian ini digunakan untuk sistem autentifikasi pengguna.
dan web yang ada yang sudah ada di fitur tadi di halaman tadi. Selanjutnya ada folder produk yang berisi index PHP. Ini untuk menampilkan produk, lalu ada tambah PHP untuk menambah produk, lalu ada edit PHP untuk mengubah produk, dan hapus PHP untuk menghapus produk. Lalu ada folder transaksi. Ini berisi detail PHP ya untuk menampilkan nota transaksi, lalu ada proses PHP untuk menyimpan transaksi, dan ada indeks PHP sebagai halaman share. Lalu ada folder laporan. Jadi folder laporan ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan serta fitur export Excel-nya. Ini ada file export underscore Excel PHP dan index PHP. Yang terakhir ada dashboard PHP sebagai halaman utama setelah login, yang tadi sudah kita lihat juga ya di awal. Lalu mungkin saya akan menjelaskan database-nya secara singkatnya. Jadi masuk ke ini, bermain dulu. Di sini saya buat dengan nama database post underscore sederhana. Jadi dalam database ini terdapat beberapa tabel utama, ada user, transaksi, produk, kategori, dan detail transaksi. Jadi tabel user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, yaitu ada ID, beberapa kolom pentingnya itu ada ID, nama, username, password, dan role. Jadi password disimpan dalam bentuk hash, menggunakan password underscore hash sehingga lebih aman. Lalu ada tabel selanjutnya yaitu tabel kategori. Jadi tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan kategori produk seperti makanan, minuman, snack, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ada tabel produk. Jadi tabel produk ini digunakan untuk menyimpan data barang. Kolomnya terdiri dari kode produk, nama produk, ada harga beli, harga jual, stok, dan ID kategori. Kemudian juga ada tabel transaksi. Jadi tabel transaksi ini digunakan sebagai header transaksi yang terdapat nomor transaksi, tanggal, total, bayar, kembalian, serta ID user. Lalu ada tabel detail transaksi. Jadi tabel ini digunakan untuk menyimpan item produk pada setiap transaksinya. Jadi relasi database ini menggunakan foreign key agar data tetap konsisten. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem login dan session. Jadi sistem login ini kan terdapat pada folder out, tepatnya file login PHP ini. Jadi pertama ini dilakukan session start. Tujuannya agar PHP ini dapat menggunakan session. Kemudian ketika form login dikirim menggunakan metode post, sistem akan mengambil username dan password dari input. Setelah itu dilakukan query menggunakan prepared statement. Contohnya select from user where username. Lalu penggunaan prepared statement ini sangat penting karena mencegah SQL injection. Lalu ada juga password.
diverifikasi menggunakan password underscore verify. Jadi jika username dan password benar, maka data user disimpan ke session, contohnya kayak user ID, user nama, user role, dan setelah berhasil login user akan diarahkan ke dashboard. Dan pada file header PHP juga terdapat pengecekan session. Jika user belum login, maka otomatis diarahkan kembali ke halaman login. Lalu pada logout PHP ini dilakukan pengajuan session menggunakan session destroy. Lalu menjelaskan dashboard. Jadi dashboard ini merupakan halaman utama setelah login. Di dashboard ini terdapat beberapa ringkasan data, contohnya kayak total produk, transaksi hari ini, kemudian omset hari ini, stok dan stok liquid. Jadi data tersebut diambil langsung dari database menggunakan query SQL, contohnya kayak select count from produk. Untuk menghitung jumlah produk, kemudian kayak select sum from transaksi buat ngitung omset. Dan pada dashboard ini saya juga tambahkan fitur modifikasi berupa grafik penjualan menggunakan chart JS. Jadi grafik ini digunakan untuk menampilkan visualisasi data penjualan sehingga tampilan dashboard ini menjadi lebih menarik. Dan saya menggunakan library chart.js melalui CDN, kemudian membuat elemen kanvas pada dashboard. Saya itu data grafik ditampilkan menggunakan JavaScript. Jenis grafik yang saya gunakan adalah bar chart. Lalu ada CRUD produk. Jadi CRUD terdiri dari create, update, dan delete. Di pada halaman produk index PHP ini kita menampilkan seluruh data produk dari database. Saya menggunakan left join dengan tabel kategori. Tujuannya agar nama kategori dapat ikut ditampilkan. Data produk ditampilkan dalam bentuk tabel. Dan pada tabel ini terdapat kode produk, nama produk, kategori, harga jual, stok, dan tombol aksi. Nah, saya juga menambahkan modifikasi berupa stok yang menipis. Jadi jika stok kurang dari 10, maka batch berubah menjadi merah. Hal ini membantu admin untuk mengetahui produk yang hampir habis. Selanjutnya ada fitur tambah produk. Jadi pada tambah PHP ini terdapat form untuk menambahkan produk. Bisa melakukan validasi input, misalnya kode produk tidak boleh kosong, nama produk wajib diisi, harga jual harus lebih dari 0. Kemudian sistem akan mengecek apakah kode produk sudah digunakan atau belum. Nah, jika valid, maka data disimpan menggunakan prepared statement. Selanjutnya, di edit produk. Sistem mengambil data produk berdasarkan ID. Kemudian data tersebut dapat diubah dan disimpan kembali menggunakan database menggunakan query update. Selanjutnya ada fitur hapus produk atau hapus PHP. Ini pada hapus PHP ini sistem menghapus produk berdasarkan ID. Nah, sebelum dihapus, dapat konfirmasi menggunakan JavaScript confirm. Lalu ada sistem transaksi. Sistem transaksi POS ini, halaman transaksi merupakan halaman inti dari aplikasi kasir ini. Jadi pada sisi kiri terdapat daftar produk. Daftar produk, kasir dapat mencari produk menggunakan fitur search. Jadi ketika produk diklik juga yang tadi sudah saya contohkan, maka produk tersebut akan masuk ke keranjang. Lalu keranjang disimpan sementara menggunakan session. Lalu setiap item pada keranjang ini memiliki harga produk, nama satuan, jumlah, dan subtotal. Jadi nanti sistem akan otomatis menghitung total belanja, kemudian customer masukkan uang pembayaran, lalu sistem langsung menghitung kembali menggunakan secara real time menggunakan JavaScript. Dan setelah tombol dibayar,
ditekan, maka data akan dikirim ke proses PHP. Nah, pada file proses PHP ini digunakan PDO transaction. Jadi PDO transaction ini sangat penting karena transaksi menyimpan data ke beberapa table sekaligus. Jadi langkahnya itu ada begin transaction, simpan transaksi, lalu ada simpan detail transaksi, update stok, dan commit. Jadi jika terjadi error, maka sistem menjalankan rollback. Artinya seluruh perubahan dibatalkan sehingga data tetap konsisten. Setelah transaksi berhasil, maka sistem menampilkan detail transaksi atau notanya. Terus ini ada laporan penjualan. Pada halaman laporan ada terdapat filter tanggal. Jadi admin dapat memilih tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian sistem akan menampilkan total transaksi, total omset, rata-rata transaksi terbesar, dan ada juga daftar produk terlaris. Jadi produk terlaris ini dihitung menggunakan query SQL sum dan group by. Kemudian di sebelah kanan terdapat riwayat transaksi. Data diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. Admin juga dapat melihat detail transaksinya juga. Jadi saya menambahkan beberapa modifikasi tambahan. Jadi yang pertama itu ada grafik dashboard menggunakan Chart.js. Jadi tujuannya ini supaya dashboard ini lebih interaktif dan modern. Jadi modifikasi kedua juga ada notifikasi stok menipis. Jadi jika stok produk berkurang dari 10, maka sistem akan memberikan tanda warna merah. Yang ketiga itu export appraisal menggunakan PHP spreadsheet. Nah, untuk fitur ini saya juga menginstal Composer, kemudian membuat file export Excel PHP. Jadi pada file tersebut sistem mengambil data transaksi dari database, lalu membuat spreadsheet menggunakan PHP spreadsheet. Setelah itu file otomatis di-download dalam format LNX. Jadi fitur ini memudahkan admin untuk membuat laporan penjualan. Mungkin kesimpulan dari proyek ini adalah saya membuat aplikasi POS sederhana menggunakan PHP natif dengan PDO dan MySQL. Saya juga memahami pentingnya keamanan seperti penggunaan password hash dan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa fitur tambahan tadi, dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang.